Bab 2091. Tetapi saya tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Kemarahan Raine sudah sedikit mereda, tetapi dia masih sangat marah. Jika ini adalah kegagalanku, aku tidak akan merasa sulit untuk menerimanya. Tapi kalah dari Nicole, tepat di hadapannya juga, ini tamparan keras di wajahku, pikir Raine. Baiklah, kita harus menanggung beban penghinaan ini, tetapi ingat, ini semua demi masa depan kita, James melanjutkan dengan gigi terkatup. Cepat atau lambat, aku akan menjatuhkannya. Ayo pulang. James menyeret Raine ke dalam mobil setelah dia melihat Raine akhirnya tenang, lalu mereka meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, tidak butuh waktu lama bagi Nicole dan Lulu untuk mengakhiri pertemuan bisnis mereka dan masuk ke mobil. Nicole, aku tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini, kata Lulu, merasa sangat terkesan dengan dirinya sendiri saat mendapatkan proyek tersebut bersama Tuan Harmon. Itu juga merupakan proyek pertamanya setelah bergabung dengan Riddle Corporation. Oleh karena itu, ia merasa sangat gembira hanya dengan memikirkannya. Sudah kubilang jangan khawatir, Nicole tersenyum. Tapi, harus kuakui, kemampuanmu untuk kembali bermain sudah semakin baik. Nicole teringat ekspresi bingung Raine saat dia terdiam dan merasa tertarik karenanya. Sebagai balasan, Lulu tersenyum malu dan menggaruk kepalanya. Apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa aku pernah mendapatkan pelatihan dari perusahaanku sebelumnya? Ya, Nicole mengangguk, akhirnya mengerti mengapa June membujuk Lulu untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Nicole, tahukah kamu bahwa senang sekali akhirnya kamu kembali? Lulu memeluk Nicole erat-erat dengan penuh semangat. Aku telah melalui banyak hal dalam 5 tahun terakhir, tetapi sejak kamu kembali, segalanya menjadi jauh lebih baik. Hal ini tidak hanya menandai berakhirnya serangkaian kesulitan Lulu, pada akhirnya, ia juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan itu, dorongan Lulu untuk bekerja lebih baik pun menyala. Sekarang, lebih dari sebelumnya, ia bertekad untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi harapan Nicole terhadapnya. Kembali ke Riddle Corporation, Nicole dan Lulu berpisah. Lulu bertekad untuk menghabiskan waktunya belajar dan mempelajari hal-hal baru, dan Nicole dengan senang hati mengizinkannya melakukannya. Tak lama kemudian, Nicole mendengar ketukan tak terduga di pintunya, dan Steve tiba-tiba masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya. Steve, ada apa? Tanya Nicole sambil menatap Steve dengan bingung. Steve dengan hati-hati mengamati Nicole dari atas sampai bawah. Oh, terima kasih. Ya Tuhan, dia tampaknya tidak terluka dimanapun. Kemudian, dia menghela napas lega sebelum berkata, syukurlah kamu baik-baik saja. Kudengar kamu pergi keluar untuk rapat bisnis tadi dan bertemu Raine dan James. Saya sempat khawatir saat itu. Steve, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, mengerti. Raine bahkan tidak mampu menyentuhku, pikir Nicole. Lalu apa yang terjadi tadi? Bagaimana kau bisa bertemu mereka? Tanya Steve, merasa sedikit bingung. Sudut mulut Nicole berkedut karena gembira. Seseorang menjadi sedikit terlalu ambisius dan tidak bisa menyembunyikan keserakahannya. Ambisius. Steve bingung. Siapa yang mencoba menjadi terlalu ambisius? Raine. Ya, ada sesuatu yang selama ini aku rahasiakan darimu. Nicole kemudian dengan hati-hati menceritakan kepada Steve tentang semua yang terjadi ketika dia kembali mengunjungi rumah besar Riddle, termasuk keputusan keluarga yang tidak terbantahkan setelahnya. Steve menganggukkan kepalanya tanda setuju. Yah, Sean secara teknis bisa melakukan itu. Ya, karena apa yang Sean katakan tentang kami yang tidak berperasaan. Tapi tolong, jangan terlalu kentara bahwa kau tahu tentang ini, kata Nicole kepada Steve, yang sedikit tercengang. Jika semua orang bertindak seolah-olah mereka tidak menyadari situasi ini, bukankah keadaan akan semakin buruk? Pikir Steve. Steve tersentak. Kurasa itu sebabnya dia ingin aku membawa Sally pulang untuk makan malam. Tidak sepenuhnya, kata Nicole, merasa bahwa itu demi kakak iparnya. Lupakan saja. Kita bisa bicarakan ini lain waktu, tapi apa yang kau sebutkan sebelumnya tentang Raine yang ambisius? Tanyanya heran. Mungkinkah dia menginginkan sebagian warisannya? Mungkinkah? Bab 2092.
Ada banyak orang sebelum dia yang juga menginginkan warisan itu. Hampir mustahil baginya untuk menunggu sampai gilirannya tiba. Siapa yang akan menjadi pewaris selanjutnya setelah aku? Dia tidak bisa, tetapi mungkin ada seseorang yang bersedia membiarkannya memilikinya. Satu kilatan dingin melintas di mata Nicole. James bukanlah orang yang mudah diajak bekerja sama. Nicole tidak begitu mengenal James, tetapi setelah kegagalan yang terjadi tadi pagi, Nicole yakin bahwa James sangat cerdik dalam merencanakan sesuatu. Orang-orang dari keluarga yang kurang berpengaruh tidak disukai oleh keluarga kami karena mereka tidak memiliki status maupun kekuasaan, tetapi James pasti memiliki ambisi yang tinggi. Hanya saja dia lebih pandai menyembunyikannya, pikir Nicole. Aku benar-benar meremehkan orang itu. Steve mencibir, terpengaruh oleh kata-kata Nicole. Sekarang, dengan kecerdasan dan kemampuan Raine yang cemerlang, bagaimana mungkin dia bisa bergabung dengan tim kerja di perusahaan dan berharap untuk mewarisi Riddle Corporation? Dia dikenal sebagai orang yang enggan dan tidak berdaya. Namun, dengan keterlibatan James, ini menjadi masalah serius, Steve merenung. Untuk saat ini, kami tidak dapat melakukan tindakan yang mencolok, atau kami harus menghadapinya lebih sering dari yang kami inginkan. Betapapun bijaksananya dan liciknya mereka tidak ada hubungannya dengan kita selama mereka tidak masuk ke markas. Baiklah, aku akan menugaskan beberapa orangku untuk mendapatkan informasi. Idenya adalah semuanya akan baik-baik saja selama Raine dan James tetap di kantor cabang lainnya tanpa melangkah ke kantor pusat, pikir Steve. Nicole mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Steve berbalik dan berjalan pergi. Nicole bersandar di kursinya saat tatapan jijik melintas di matanya. Perusahaan Dillon sudah dipenuhi begitu banyak masalah. Mereka hampir tidak bisa bertahan hidup dan sekarang, bahkan dengan Raine di tim, saya rasa dia tidak akan memiliki keterampilan untuk memperbaiki situasi cabang mereka, pikir Nicole, sebelum kembali bekerja. Tak lama kemudian waktu makan siang tiba, Nicole masih memutuskan apa yang akan dimakannya untuk makan siang sebelum teleponnya berdering, menggagalkan alur pikirannya. Itu panggilan dari Lawrence. Leo, kamu berjanji akan mentraktirku makan suatu saat nanti. Bisakah kamu memenuhi janji itu sekarang? Kata Lawrence sambil tersenyum. Kamu ada di bawah. Tanya Nicole ragu-ragu. Dia tahu Lawrence tidak akan begitu saja mengajaknya makan siang tanpa motif tersembunyi. Sambil tersenyum, dia menjawab, baiklah, saya akan turun sekarang. Setelah menutup telepon, Nicole meninggalkan kantornya dan menuju ke bawah. Dia telah berjanji pada Lawrence beberapa waktu lalu bahwa dia akan mentraktirnya makan. Kurasa lebih baik memenuhi janjiku daripada terus berhutang. Tak lama kemudian Nicole tiba di lantai bawah dan melihat Lawrence yang sedang menunggunya. Apa yang kamu inginkan? Nicole langsung bertanya, karena dia melakukan ini hanya untuk berterima kasih padanya. Terserah kamu bisa memutuskan, jawab Lawrence, berharap Nicole bisa memutuskan sesuatu yang lebih sesuai dengan seleranya. Kemudian, Nicole melirik restoran di seberang jalan dan berkata, mengapa tidak pergi ke sana? Ya, tentu saja, Lawrence secara naluriah setuju. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di restoran di seberang jalan dan memilih tempat yang tenang. Setelah mereka memesan makanan, Lawrence dengan santai bertanya, apakah akhir-akhir ini kamu sibuk? Tidak apa-apa, Nicole menjawab dengan sopan. Nolan menerima beberapa misi lagi kemarin, kata Lawrence, mengganti topik pembicaraan setelah menyadari bahwa Nicole enggan membicarakan pekerjaan. Nicole mengangguk. Nolan agak bosan jadi dia menerima misi kecil untuk menghabiskan waktu. Nicole tahu bahwa apapun yang berhubungan dengan Nolan tidak akan bisa lolos darinya. Jika nama kodenya mengalami kemajuan, Lawrence akan mengetahuinya. Dari sana, ia akan dapat memantau mereka dan memberitahu apakah Nolan atau Nicole telah menerima misi tersebut atau tidak. Bab 2093. Ya, dia juga menelepon untuk mengobrol sebentar denganku. Lawrence menatap Nicole dengan mata berseri-seri penuh harap karena Nolan telah memberinya sedikit dorongan untuk bekerja lebih keras pada malam sebelumnya. Jika tidak, orang lain mungkin akan membawanya pergi. Lawrence mendekati Nicole karena alasan yang sama,
karena indera maskulinnya telah memberitahunya bahwa itu adalah krisis. Sebelumnya, Nolan telah menghubungi Lawrence untuk membantunya menemukan kesempatan dan keadaan yang memungkinkannya untuk menjodohkan mereka berdua. Nolan telah mendesak Lawrence untuk berusaha keras merayu ibunya, seraya menambahkan bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan jika ia tidak melakukannya. Meskipun Lawrence telah mencoba mengumpulkan beberapa informasi dari Nolan mengenai keinginannya yang kuat untuk membuatnya mengejar ibunya, tidak ada yang berhasil, karena ia tidak dapat menemukan apapun. Yang dapat ia katakan hanyalah bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Pupil mata Nicole sedikit mengecil, dia mengerti bahwa Nolan pasti telah mengatakan sesuatu kepada Lawrence, yang mendorongnya untuk datang berkunjung hari ini. Leo, anak-anak memang suka bercanda. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita anggap serius, jelasnya. Nicole pernah menjelaskan hal itu kepada Lawrence sebelum dan sesudah kembali ke Sanjoto. Jelas terlihat bahwa ada sesuatu dalam diri Lawrence yang sedikit berubah. Saya cukup yakin bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan, katanya. Terlepas dari apakah itu kata-kata kekanak-kanakan Nolan atau kata-kataku sendiri, tujuan dan sasaranku jelas, terutama apa yang diinginkan hatiku. Selama 5 tahun, aku diam-diam memberinya semua yang dia inginkan dan sesuai dengan keinginannya. Aku memberinya ruang, dan aku tidak memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Tidak pernah kubayangkan bahwa aku akan berada di ambang kehilangan dia karena sebuah kecelakaan, dan sekarang. Kita makin menjauh satu sama lain, pikirnya saat ia mulai merasa tidak nyaman karena tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Leo, kurasa kau harus mengerti bahwa, di antara kita berdua, kita hanya berteman. Nicole mengerutkan kening, mengingatkannya pada percakapan mereka sebelumnya. Lawrence melanjutkan dengan menyela pembicaraannya. Kamu juga bilang kamu tidak akan kembali ke sini. Dunia terus berkembang setiap hari, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sekarang setelah saya kembali, saya harus melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawabnya. Awalnya, Nicole sama sekali tidak ingin kembali ke Sanjoto karena dia ingin menghindari musuh-musuhnya dan menjaga anak-anaknya tetap aman. Mungkin takdir yang membawaku kembali ke sini. Itu bukan sesuatu yang bisa kuhindari selamanya. Ya, ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi ada hal-hal yang pasti dapat kita kendalikan, ujarnya tak berdaya. Tidak jelas apakah cinta Lawrence kepada Nicole yang mendorongnya bekerja keras untuk mencegah Nicole kembali ke Sanjoto atau karena Nicole tidak ingat apa-apa tentang Sanjoto. Namun, yang membuatnya kecewa, hubungan mereka berubah karena mereka semakin menjauh, situasi yang sangat ingin diperbaiki Lawrence. Leo, secercah rasa malu langsung terpancar di matanya. Dia tahu apa yang dimaksud Lawrence tetapi dia tidak menyangka dia akan memberikan tekad seperti itu, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Nicole tahu bahwa dia telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka berdua hanya bisa berteman, sebuah usulan yang Lawrence hormati. Namun, persepsinya tentang hal ini telah berubah. Ayo makan, kata Lawrence sambil menahan kekesalannya. Tidak ingin melanjutkan lebih jauh karena dia khawatir Nicole akan memutus semua komunikasi dengannya. Nicole terdiam sejenak sebelum ragu-ragu. Sementara itu, Lawrence sudah mulai makan sambil membantunya menyiapkan makanan. Saya bisa melakukannya sendiri, katanya. Lawrence segera mengalihkan topik pembicaraan. Sebelumnya, ia menghindari semua pembicaraan tentang masalah tersebut dan tentang Nolan sepenuhnya. Sejak saat itu, ia hanya membahas masalah pekerjaan. Di sisi lain, Nicole setuju untuk berdiskusi tentang kemitraan bisnis mereka bersama. Saya kira kita bisa membahas ini lebih rinci lain kali, pikir Nicole. Setelah makan siang selesai, kecanggungan dan gesekan di antara mereka berdua telah hilang sepenuhnya, keduanya tampak jauh lebih santai. Aku akan mengantarmu kembali. Lawrence bangkit dan meninggalkan restoran bersama Nicole. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk Riddle Corporation. Mereka berpisah saat Nicole masuk ke kantor dan Lawrence masuk ke mobilnya. Tuan Royce, sapa Ian, sambil memperhatikan bahwa Lawrence tampak agak pucat. Kamu terlihat tidak sehat. Apa terjadi sesuatu? Tanya Ian. Bab 2094
Lawrence menatap Ian dengan dingin. Bagaimana kabar Holder Entertainment? Semuanya baik-baik saja. Johnston Group belum memberikan tanggapan setelah itu. Sepertinya mereka mengakui kekalahan dan membiarkan kami mengerjakan proyek itu, kata Ian dengan gembira. Semudah itu. Mata Lawrence menyipit, tidak percaya akan semudah ini. Ada yang salah di sini. Ya, kami sudah lama mengawasi Holder Entertainment. Itu tidak akan jadi masalah besar, janji Ian. Lawrence menganggukkan kepalanya. Baiklah, awasi mereka baik-baik. Jared bukan orang yang mudah diajak bekerja sama. Saya tahu pasti saya tidak boleh lengah saat berhadapan dengannya. Saya tidak bisa bersantai sampai kita mendapatkan kesepakatan. Ian menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ya, Tuan Royce. Serahkan saja padaku. Kemudian, Lawrence bersandar di kursinya dan merenung. Bujukan hari ini telah memperjelas satu hal. Meskipun ingatan Nicole belum pulih sepenuhnya dan hanya ada sedikit atau tidak ada kemajuan antara Jared dan Nicole, hatinya masih terombang-ambing. Lawrence merasa gelisah saat ia menatap keluar jendela mobil, matanya berbinar saat ia berpikir keras. Di kantor, Nicole mendesah pasrah dan menggelengkan kepala, tidak menyangka akan tiba saatnya ia harus menghadapi situasi seperti ini. Nicole selalu menganggap Lawrence sebagai sahabatnya sendiri. Ia pernah menyelamatkan hidupnya dan membantunya bangkit kembali, tetapi sayang, ia tidak melakukan apapun untuk membalas kebaikan Lawrence. Nicole duduk di mejanya, sambil menggigit bibirnya dan membuka sebuah server yang tidak pernah ia duga akan ia buka lagi. Nicole sangat menyadari bahwa server itu sangat disayangi Lawrence. Saya kira saya bisa menganggap ini sebagai balasan atas semua yang telah dilakukannya untuk membantu saya selama 5 tahun terakhir. Tak lama kemudian matahari mulai terbenam, Nicole menghabiskan seluruh siangnya mencoba memecahkan kode dan meretas server, tetapi tidak berhasil. Saat itu, dia tampak sangat kesal dan tidak terawat. Dia berjalan keluar dari kantornya, tanpa sadar menutupi matanya dengan lengannya seolah-olah dia tidak terbiasa dengan cahaya dari luar, yang membuatnya silau sesaat. Jared keluar dari mobilnya dan berlari ke arahnya, dan dengan nada khawatir, dia bertanya, apa yang terjadi? Apakah pekerjaanmu hari ini terlalu berat? Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Nicole tidak memberitahu siapapun bahwa dia sedang membobol server, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Lawrence. Bahkan Lana dan Nolan tidak tahu, dan Nicole tidak berniat memberitahu Jared juga. Bagaimanapun, itu adalah rahasia Lawrence, dan dia hanya akan membalas budi begitu dia berhasil. Nicole benar-benar berpikir bahwa begitu pekerjaan itu selesai, hubungannya dengan Lawrence akan berakhir. Ayo pulang. Jared membantunya masuk ke mobil setelah menyadari kulitnya buruk. Setelah mereka menjemput Nolan dan Lana dari taman kanak-kanak, mereka semua kembali ke kediaman Riddle. Jared kemudian memberitahu kedua anak itu bahwa ibu mereka terlalu lelah setelah bekerja dan memohon agar mereka berdua diam, dan mereka berdua pun menuruti perintahnya dengan sangat baik. Nolan dan Lana dengan patuh melanjutkan menonton TV setelah mereka sampai di rumah. Sementara itu, Jared membawa Nicole kembali ke kamar mereka. Bab 2095. Nicole bingung harus menjawab apa, jadi dia berkata, jangan khawatir. Sekarang saya merasa jauh lebih baik. Dia terlalu fokus memecahkan sistem pada malam hari dan lupa beristirahat. Namun, sekarang dia baik-baik saja. Kau harus istirahat, atau aku akan memaksamu, ancam Jared, menyadari bahwa Nicole sama sekali tidak berniat untuk beristirahat. Nicole membeku, merapikan rambutnya dengan canggung, dan mengalihkan pandangannya. Dengan segala kelicikannya, Nicole tidak bertanya kepada Jared tentang metode yang akan digunakannya untuk membuatnya beristirahat. Ia sudah bisa merasakan bahwa jawaban Jared akan menempatkannya dalam posisi yang canggung. Tak berdaya, Nicole melakukan apa yang diperintahkan, ia berbaring dan mulai tidur. Ini adalah pilihan yang paling aman baginya. Melihat Nicole sudah tenang, Jared mengangguk puas dan menarik selimut menutupi tubuhnya. Tetaplah di sini. Aku akan segera kembali. Setelah Jared pergi, Nicole menghela napas lega. Mengapa aku merasa begitu gugup saat Jared mendekatiku? Sambil menatap langit-langit, Nicole tenggelam dalam pikirannya.
Ketika Jared tiba di lantai bawah, Daniel dan Gloria bertanya dengan khawatir, bagaimana kabar Nicole? Dia sedikit lelah karena bekerja. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sejenak. Jared menjelaskan secara singkat. Ah, baiklah, Nicole memang selalu bisa mandiri, kata Gloria, matanya berkaca-kaca. Jangan khawatir, Gloria. Dillion memang sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Itulah sebabnya dia sedikit stres, Jared meyakinkan. Dia akan segera baik-baik saja. Bagaimana dengan Dillion? Daniel mengernyitkan alisnya, ekspresinya berubah muram. Tidak banyak. Dia hanya tertarik pada warisan dan aset keluarga Riddle. Jared mendengus dingin dan berjalan menuju dapur. Jared tahu tentang pertemuan Nicole dengan Ten Harmon hari ini. Ketika dia melihat Nicole dalam suasana hati yang buruk setelah bekerja, dia menduga bahwa itu mungkin karena itu. Menyadari keengganan Jared untuk membahas masalah itu lebih lanjut, Daniel dan Gloria bertukar pandang dan berhenti bertanya. Yah, keluh Gloria, merasa tak bisa berkata apa-apa dan tak berdaya menghadapi tindakan Dillion dan Damien. Aku akan memberitahu Sean agar lebih memperhatikan Nicole, kata Daniel, menaruh harapannya pada Sean. Lagi pula, dalam hal keterampilan dan kompetensi, Sean jauh lebih unggul daripada orang lain. Jangan lupakan Steve. Dia juga ada di perusahaan. Biarkan mereka yang mengurus adiknya, Gloria menambahkan. Ibu, ayah. Jangan terlalu khawatir. Kalau Nicole tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin dia bisa menduduki jabatan ketua? Dia mungkin masih belum terbiasa, kata Stanley, setelah memasuki ruangan dan mendengar percakapan itu. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau bahkan tidak peduli dengan adikmu, Gloria menatap Stanley dengan cemas. Mendengar itu, Stanley langsung merasa kesal. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir padanya? Dengan segala yang kami mampu, Nicole tidak akan khawatir jika dia tinggal di rumah sepanjang hari, tidak melakukan apapun. Tapi apakah kamu? Menurut Anda dia akan senang dengan hal itu? Jika mereka khawatir tentang Nicole, cara terbaik adalah tidak membiarkannya bekerja. Namun, mereka semua mengerti bahwa itu bukanlah kehidupan yang diinginkan Nicole. Bagaimanapun, Nicole telah mengambil alih perusahaan tanpa ragu-ragu, meskipun ingatannya belum pulih. Itu berarti, jauh di lubuk hatinya, dia masih Nicole yang sama seperti sebelumnya. Daniel dan Gloria saling berpandangan, merasa lebih sedih lagi untuk Nicole karena mereka tahu apa yang dikatakan Stanley masuk akal. Pada saat itu, Jared keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi hidangan ringan namun bergizi. Ia kemudian naik ke atas, melangkah lebar-lebar di sepanjang jalan. Aku kembali, Spencer, yang memasuki rumah, mengumumkan. Lalu, ketika ia melihat Jared naik ke atas, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan Tuan Johnston? Mengapa ia membawa makan malamnya ke atas? Nicole sedang tidak enak badan, Gloria menjelaskan situasinya secara singkat. Mendengar itu, Spencer mengungkapkan kekhawatirannya. Apakah dia bisa makan? Tuan Johnston mengatakan dia hanya butuh istirahat. Jelas Stanley. Bab 2096. Yah, situasi saat ini masih terlalu berat untuk ditangani Nicole. Akan lebih baik jika dia bisa memulihkan ingatannya, Spencer mendesah. Dia merasa jika Nicole mendapatkan kembali ingatannya terlebih dahulu, hal-hal ini tidak akan menjadi tantangan besar baginya. Yah, ini, semua orang menghela napas serentak. Meskipun mereka berharap Nicole dapat memperoleh kembali ingatannya lebih cepat, mereka semua mengerti bahwa itu tidak mudah. Kalau tidak, Nicole tidak akan bisa bertahan selama 5 tahun tanpa mendapatkan kembali ingatannya. Makan malam sudah siap, kata kepala pelayan itu. Ayo, Bu, kita makan dulu. Apapun yang terjadi, mereka masih harus menenangkan diri. Baiklah, ayo makan, Gloria setuju. Dia lalu menatap kedua anak itu dan berkata, Nolan, Lana. Apa kalian mau makan lagi? Keduanya menggelengkan kepala dan menjawab, tidak, terima kasih, Nek. Kami sudah cukup makan di taman kanak-kanak. Baiklah, kalian berdua, baiklah, dan tonton TV. Kita akan makan malam, Spencer menegur mereka.
Nolan dan Lana menganggukkan kepala dan memperhatikan saat orang-orang dewasa memasuki ruang makan. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ibu tidak benar-benar sakit, kan? Tanya Lana, merasa sedikit khawatir. Tidak, ibu hanya lelah, Nolan menghibur. Lana tetap mendengus. Mereka orang jahat. Mereka menindas ibu. Kedua anak kecil itu mendengar seluruh pembicaraan orang dewasa dan dari situ, mereka tahu ada yang menindas ibu mereka. Itulah sebabnya ibu mereka merasa sangat lelah dan tidak enak badan. Ekspresi Nolan pun berubah muram. Kemudian, dia mengernyitkan alisnya dan berkata, aku akan naik ke atas dulu. Aku juga. Lana tahu apa yang ingin dilakukan Nolan saat ekspresi itu muncul di wajahnya, jadi dia mengikutinya ke atas. Begitu mereka memasuki kamar, Nolan menyalakan komputernya dan mulai mengerjakan apa yang telah direncanakannya. Nolan, apakah kamu tahu siapa mereka? Tanya Lana. Dia tahu Nolan akan membalas dendam atas nama Nicole, tetapi tak perlu dikatakan lagi bahwa dia setidaknya harus memiliki target. Aku tidak tahu. Tapi aku bisa mencari tahu, kata Nolan dengan percaya diri. Hah, bagaimana? Lana tahu bahwa Nolan dan Nicole sama-sama sangat hebat dalam hal keterampilan komputer, tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Nolan. Beberapa saat yang lalu, kakek menyebutkan nama-nama itu, Dillion dan Damien. Jadi, aku harus mulai dengan memeriksa informasi kakek, Nolan menjelaskan sambil tangan mungilnya dengan cepat mengetik di keyboard. Begitu mereka mengetahui siapa Dillion dan Damien, semuanya akan berjalan lancar secara alami. Setelah makan malam, Gloria menyadari ketidakhadiran Nolan dan Lana dan bergegas naik ke atas. Melihat anak-anak ada di dalam ruangan, dia menghela napas lega, jadi kamu ada di atas selama ini. Oh, ya, kami merasa acara TV itu terlalu membosankan, jadi kami datang untuk bermain, jawab Nolan, mengarang alasan asal-asalan. Wah, kamu baik sekali, iya. Kamu tahu ibu sedang tidak enak badan, jadi kamu jaga diri baik-baik, Gloria mengungkapkan rasa leganya. Dia merasa kedua anak itu agak pendiam hari ini, meskipun dia heran bahwa mereka tidak butuh orang dewasa untuk mengkhawatirkan mereka. Nenek, sebaiknya kamu juga istirahat. Kita akan segera tidur, kata Nolan. Dia berada di momen yang sangat krusial untuk mengetahui siapa saja lawannya. Dan karena itu, dia ingin melanjutkan pekerjaannya. Kamu tidak mau nenek menidurkanmu. Gloria ragu-ragu. Meskipun mereka berperilaku baik, dia meragukan mereka bisa tidur sendiri. Nenek, aku belum mengantuk. Aku ingin bermain sedikit lebih lama. Aku akan tidur lebih lama, desak Nolan. Dia tidak bisa tidur sekarang, jadi tidak perlu ada yang menidurkannya. Kalau boleh jujur, dia sedang sibuk sekarang. Bab 2097. Yah, situasi saat ini masih terlalu berat untuk ditangani Nicole. Akan lebih baik jika dia bisa memulihkan ingatannya, Spencer mendesah. Dia merasa jika Nicole mendapatkan kembali ingatannya terlebih dahulu, hal-hal ini tidak akan menjadi tantangan besar baginya. Yah, ini, semua orang menghela napas serentak. Meskipun mereka berharap Nicole dapat memperoleh kembali ingatannya lebih cepat, mereka semua mengerti bahwa itu tidak mudah. Kalau tidak, Nicole tidak akan bisa bertahan selama 5 tahun tanpa mendapatkan kembali ingatannya. Makan malam sudah siap, kata kepala pelayan itu. Ayo, Bu, kita makan dulu. Apapun yang terjadi, mereka masih harus menenangkan diri. Baiklah, ayo makan, Gloria setuju. Dia lalu menatap kedua anak itu dan berkata, Nolan, Lana. Apa kalian mau makan lagi? Keduanya menggelengkan kepala dan menjawab, tidak, terima kasih, Nek. Kami sudah cukup makan di taman kanak-kanak. Baiklah, kalian berdua, baiklah, dan tonton TV. Kita akan makan malam, Spencer menegur mereka. Nolan dan Lana menganggukkan kepala dan memperhatikan saat orang-orang dewasa memasuki ruang makan. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ibu tidak benar-benar sakit, kan? Tanya Lana, merasa sedikit khawatir. Tidak, ibu hanya lelah, Nolan menghibur. Lana tetap mendengus. Mereka orang jahat. Mereka menindas ibu.
Kedua anak kecil itu mendengar seluruh pembicaraan orang dewasa dan dari situ, mereka tahu ada yang menindas ibu mereka. Itulah sebabnya ibu mereka merasa sangat lelah dan tidak enak badan. Ekspresi Nolan pun berubah muram. Kemudian, dia mengernyitkan alisnya dan berkata, "Aku akan naik ke atas dulu." Aku juga. Lana tahu apa yang ingin dilakukan Nolan saat ekspresi itu muncul di wajahnya, jadi dia mengikutinya ke atas. Begitu mereka memasuki kamar, Nolan menyalakan komputernya dan mulai mengerjakan apa yang telah direncanakannya. "Nolan, apakah kamu tahu siapa mereka?" tanya Lana. Dia tahu Nolan akan membalas dendam atas nama Nicole, tetapi tak perlu dikatakan lagi bahwa dia setidaknya harus memiliki target. "Aku tidak tahu, tapi aku bisa mencari tahu," kata Nolan dengan percaya diri. "Hah? Bagaimana?" Lana tahu bahwa Nolan dan Nicole sama-sama sangat hebat dalam hal keterampilan komputer, tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Nolan. Beberapa saat yang lalu, kakek menyebutkan nama-nama itu, Dillion dan Damien. "Jadi, aku harus mulai dengan memeriksa informasi kakek," Nolan menjelaskan sambil tangan mungilnya dengan cepat mengetik di keyboard. Begitu mereka mengetahui siapa Dillion dan Damien, semuanya akan berjalan lancar secara alami. Setelah makan malam, Gloria menyadari ketidakhadiran Nolan dan Lana dan bergegas naik ke atas. Melihat anak-anak ada di dalam ruangan, dia menghela napas lega, "Jadi kamu ada di atas selama ini?" "Oh, ya, kami merasa acara TV itu terlalu membosankan, jadi kami datang untuk bermain," jawab Nolan, mengarang alasan asal-asalan. "Wah, kamu baik sekali. Iya. Kamu tahu ibu sedang tidak enak badan, jadi kamu jaga diri baik-baik," Gloria mengungkapkan rasa leganya. Dia merasa kedua anak itu agak pendiam hari ini, meskipun dia heran bahwa mereka tidak butuh orang dewasa untuk mengkhawatirkan mereka. "Nenek, sebaiknya kamu juga istirahat. Kita akan segera tidur," kata Nolan. Dia berada pada momen yang sangat krusial untuk mengetahui siapa saja lawan-lawannya, jadi dia ingin melanjutkan pekerjaannya. "Kamu tidak ingin nenek menidurkanmu?" Gloria ragu-ragu. Meskipun mereka berperilaku baik, dia meragukan mereka bisa tidur sendiri. "Nenek, aku belum mengantuk. Aku ingin bermain sedikit lebih lama." "Aku akan tidur lebih lama," desak Nolan. Dia tidak bisa tidur sekarang, jadi tidak perlu ada yang menidurkannya. Kalau boleh jujur, dia sedang sibuk sekarang. Bab 2098. "Nenek, aku ingin tidur. Kenapa nenek tidak menidurkanku?" Lana memohon dengan lembut kepada Gloria, setelah mengerti apa yang ingin dilakukan kakaknya. "Baiklah, nenek akan tinggal bersamamu," mata Gloria berkerut sambil tersenyum. Lana punya caranya sendiri untuk menyentuh hati orang-orang. Saat Gloria membawa Lana pergi, Gloria memberi isyarat pada Nolan dengan sekilas pandang, yang ditanggapinya dengan anggukan kepala. Baru setelah itu Gloria pergi dengan perasaan puas. Meskipun Lana tidak mengerti apa yang dilakukan Nolan, ia tahu Nolan ingin membalaskan dendam atas ibu mereka. Itu sudah cukup bagi Lana, karena orang-orang jahat harus diberi pelajaran. Setelah Gloria membawa Lana pergi, Nolan melanjutkan mengetik di komputernya. Tak lama kemudian, ia mengangkat dagunya penuh kemenangan dan mengetik satu baris terakhir. Ia kemudian menutup komputernya dengan rasa puas, senang dengan mahakarya yang telah diciptakannya. Setelah membilas dirinya sendiri, dia naik ke tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut, dan tidur. Nicole, yang tidak tahu apa-apa, hanya makan malam dan bersiap untuk istirahat, dengan Jared menemaninya menyelesaikan makan malam mereka. Ia menunggu para pembantu membereskan semua peralatan makan, lalu menyusul Nicole ke tempat tidur. Jared melihat raut wajah Nicole kembali normal saat ia berbaring, merasa lega. "Kau tidak perlu bekerja keras. Mereka tidak bisa menyakitimu. Mereka tidak mampu melakukannya." Nicole terdiam sejenak, merenungkan pernyataan Jared dengan saksama sebelum menyadari bahwa Jared sedang membicarakan Damien dan Dillion. Ia juga mengerti mengapa Jared berasumsi bahwa kelelahannya disebabkan oleh masalah warisan. "Aku tahu," Nicole menggigit bibirnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa tidak ada kandidat yang lebih baik daripada Sean. Jared mengulurkan tangan untuk memeluk Nicole. "Karena kamu sudah tahu,
jangan ganggu hal-hal yang tidak perlu di masa mendatang. Jared tahu pekerjaan-pekerjaan ini tidak cukup untuk membuat Nicole stres. Orang-orang dan masalah di sekitar merekalah yang telah memengaruhi suasana hatinya. Saat dipeluk Jared, detak jantung Nicole bertambah cepat dan napasnya menjadi tidak teratur. Tidak apa-apa, aku terlalu fokus pada pekerjaanku malam ini dan lupa beristirahat, jelas Nicole sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Jared. Dia tidak bisa tidur dalam posisi ini. Jared mengetahui niat Nicole dan diam-diam mempererat pelukannya, memastikan pelukannya tidak akan mengekang Nicole, atau membiarkannya lepas dari pelukannya. Nicole menyadari bahwa semakin ia memberontak, semakin erat pelukannya. Ia memutar matanya dengan frustrasi, sambil berpikir, orang ini melakukannya dengan sengaja. Tapi aku tidak punya cukup kekuatan untuk melepaskan diri dari pelukannya. Karena itu, ia dengan tegas memilih untuk menyerah. Nicole tidak mampu untuk melawan lagi. Faktanya, masih ada jarak di antara mereka sekarang. Jika ia terus melawan, pelukan Jared hanya akan semakin erat, dan hanya akan ada sedikit atau tidak ada jarak yang tersisa di antara mereka. Sambil mendesah frustrasi, Nicole memutuskan untuk berhenti bergerak. Ia menutup matanya dan tertidur. Tanpa diduga, detak jantung Nicole yang panik entah bagaimana menjadi tenang, dan tak lama kemudian, ia pun mengantuk dan tertidur. Mendengar napas Nicole yang teratur saat ia tertidur lelap, tatapan Jared melembut, dan senyum tipis muncul. Cahaya matahari terbit, menyinari ruangan melalui tirai. Merasakan silau cahaya melalui kelopak matanya, Nicole mengerutkan kening dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk melindungi matanya. Kemudian, dia perlahan membukanya. Saat lampu melewati celah jarinya, kebingungan sesaat Nicole memudar, dan dia segera tersadar kembali. Kau sudah bangun? Suara Jared berteriak, dan Nicole berbalik menghadapnya, bibirnya tanpa sengaja menyentuh pipi Jared. Pupil mata Jared tiba-tiba mengecil, dan tatapannya sedikit menggelap, memancarkan aura yang mengisyaratkan bahaya. Seketika merasakan perubahan aura di sekelilingnya, dia berguling dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi. Melihat sosok Nicole yang melarikan diri, Jared menggelengkan kepalanya ringan sambil tersenyum tak berdaya. Kemudian, ia bertanya-tanya, kapan ia akan terbiasa denganku? Apakah aku harus menunggunya mendapatkan kembali semua ingatannya? Di kamar mandi, Nicole menyiram wajahnya dengan air dingin beberapa kali sebelum akhirnya benar-benar sadar. Ia tak kuasa menahan malu. Jauh di dalam hatinya, dia berpikir, Nicole. Oh, Nicole, itu kecelakaan. Tapi kecelakaan itu sungguh memalukan. Kenapa aku tidak bisa menghilang saja saat itu juga? Bab 2099. Sudah selesai. Suara Jared terdengar dari luar pintu kamar mandi. Mendengar itu, Nicole langsung tegang dan tergagap. Ya. Aku siap. Setelah berlama-lama, Nicole keluar dari kamar mandi dengan maksud meninggalkannya untuk Jared. Sementara itu, Nicole akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas turun ke bawah. Namun, betapa terkejutnya dia langsung berlari ke sebuah pelukan erat dan dicium dengan paksa begitu dia keluar dari kamar mandi. Nicole hendak protes, tapi kemudian, keterlambatannya dalam bereaksi memberi Jared kesempatan untuk segera mengambil kendali saat akal sehatnya mulai memudar. Setelah ciuman penuh gairah, Jared melepaskan Nicole sambil tersenyum puas. Tunggu aku. Setelah itu, Jared masuk ke kamar mandi, meninggalkan Nicole yang linglung dan kembali ke dunia nyata sambil menggertakkan giginya karena frustrasi. Jared. Suara tawa pelan terdengar dari dalam kamar mandi, membuat Nicole semakin frustrasi dan tidak berdaya. Ibu, pintu kamar terbuka, Nolan dan Lana menjulurkan kepala kecil mereka ke dalam. Ketika Nicole melihat kedua gadis imut itu, ekspresinya langsung berubah, dan dia tersenyum, kalian sudah bangun. Ya, apakah ibu juga sudah siap? Tanya Lana sambil membuka pintu dan masuk. Sambil memegang tangan lembut Lana, Nicole berkata, ayo turun. Bagaimana dengan ayah? Tanya Lana ketika dia tidak menemukan Jared setelah melihat sekeliling. Dia sedang mencuci. Kita bisa menunggunya di bawah, jawab Nicole. Dia masih malu dengan semua yang terjadi dengan Jared tadi dan ingin meninggalkan ruangan secepat mungkin. Baiklah,
jawab Lana dan mengikuti Nicole keluar ruangan. Melihat ekspresi aneh di wajah Nolan, Nicole bertanya, "Nolan, ada apa?" "Oh, tidak apa-apa," jawab Nolan tanpa mengalihkan pandangannya dari Nicole. "Bu, tidak ada yang terjadi. Ayo turun," sela Lana, membantu Nolan mengalihkan fokus dari pertanyaannya. Saat itulah Nicole mengangkat alisnya sedikit. Menurutnya, Nolan telah melakukan sesuatu dengan pengetahuan Lana. Hal ini sedikit mengejutkannya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Nolan untuk mendapatkan dukungan Lana. Kedua anak itu tampak sangat bersalah setelah Nicole menatap mereka, hampir seolah-olah mereka akan menyerah dan mengungkapkan semua yang telah mereka lakukan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suara Jared bergema di seluruh ruangan. "Ayah." Lana melompat ke pelukan Jared seolah dia menemukan penyelamatnya. Dengan tatapan penuh kasih, Jared mengangkat Lana. "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Ketika ditanya pertanyaan itu oleh Jared, Lana secara naluriah melirik Nolan, yang menemukan alasan acak untuk menghindari percakapan. "Ayo turun dan makan." Lana mencibirkan bibirnya, tetapi tetap mengikuti kata-kata Nolan. "Ya, kita harus makan." "Baiklah, ayo berangkat." Jared mempercayai kata-kata Lana tanpa keraguan dan berjalan keluar, sambil menggendongnya. Mulut Nicole berkedut. "Mengapa aku tidak pernah menyadari betapa mudahnya menipu Jared? Aku bisa melihat bahwa kedua anak itu menyembunyikan sesuatu, tetapi entah mengapa, Jared tidak menyadarinya." Bab 2100. Saat menatap sosok Jared di depan, Nicole menggelengkan kepalanya dan berpikir, Lana memang putri ayah. Dia mungkin menyadarinya, tetapi dia memilih untuk tidak mengakuinya. "Baiklah," kata Nicole, memutuskan untuk melupakan masalah itu. Dia berpikir, tidak peduli seberapa nakalnya Nolan, dia tidak akan pernah menyeret Lana ke dalam sesuatu yang berbahaya. Setelah mereka sampai di bawah, yang lainnya pun perlahan turun juga. Ibu, ayah, nenek, kakek. Setelah saling menyapa, Gloria tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kamu bekerja sampai larut malam kemarin. Mengapa kamu bangun pagi sekali hari ini?" Gloria mengira Nicole akan tidur sampai tengah hari, tidak menyangka dia akan bangun sepagi ini. "Aku mendengar tentang situasi perusahaan, jadi apa yang terjadi?" tanya Samuel sambil menatap Nicole dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan bersalah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang hendak dia katakan, Nicole berbicara terlebih dahulu. "Jangan terlalu dipikirkan, Sean, Steve, dan aku bisa mengatasinya." Nicole mengerti apa yang ingin ditanyakan Samuel. Kemarin kondisinya sedang tidak baik, dan semua orang berasumsi bahwa itu karena masalah di perusahaan. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan alasan sebenarnya kepada siapapun. Oleh karena itu, dia harus mengandalkan alasan ini untuk meredakan kekhawatiran mereka. "Kami semua khawatir tentangnya, tetapi menurutku satu-satunya bantuan yang dapat kami berikan kepadanya adalah dukungan kami terhadap setiap keputusannya. Mengenai yang lain, sebaiknya kita tinggalkan saja mereka. Kami praktis tidak berguna bahkan jika kami tetap datang ke perusahaan," saran Stanley. "Mereka tidak berminat mengelola perusahaan, jadi lebih baik tidak ikut campur. Tetapi bahkan jika kami mengambil dan membawakan semua barang untuknya, itu tetap sikap kami," kata Samuel, yang merasa bahwa jika ada yang bisa merawat Nicole, mungkin dia tidak akan begitu kelelahan. "Jangan khawatir, ada seseorang yang menjagaku," kata Nicole sambil menatap Spencer. Merasa sedikit bingung, Spencer bertanya, "Apakah kamu berbicara tentang aku?" Tentu saja, jika Nicole ingin dia pergi ke perusahaan itu, dia akan setuju. "Bukan kamu, tapi menurutku dia bisa mewakili kamu." Nicole mengangkat alisnya. "Apa?" Spencer masih bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan Nicole. Dia sedang membicarakan Lulu. Dia sekarang asisten khusus Nicole. Samuel tertawa, membuat semua orang menatapnya dengan heran. Ekspresi Spencer menegang, dan dia mengerutkan kening. "Dia pergi ke Riddle Corporation." "Bagaimana kau tahu?" "Juni yang bilang," jawab Samuel spontan. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan Samuel bukanlah kebohongan, Spencer menatap Nicole dengan tercengang, dan bertanya, bagaimana dia melakukannya. Awalnya,
Saya yang mencarikan dia posisi, tapi karena dia sudah ke HRD dan lolos wawancara, saya tinggal bawa dia saja, jelas Nicole. Ia bermaksud untuk menerima Lulu di perusahaannya, berharap Lulu dapat membantunya. Namun, ia tidak menyangka Lulu akan melamar posisi dan memulai dari bawah. Asalkan Anda puas dengan situasinya, kata Spencer terus terang. Mengenai apa yang sedang direncanakan Nicole, ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia percaya bahwa Nicole memiliki rencananya sendiri. Namun, ia juga merasa bahwa Nicole membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya di sisinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat berada di dekatnya terus-menerus. Meminta Lulu untuk membantunya bekerja adalah pilihan yang tepat bagi Nicole. Spencer, kapan kamu akan membawanya kembali dan memperkenalkannya kepada orang tua kita? Tanya Nicole dengan nada bercanda. Merasa sedikit gugup, Spencer mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Sudah larut malam, sebaiknya kita makan dulu. Jawab saja pertanyaannya. Ibu dan ayah pasti juga penasaran, Samuel ikut bergosip. Daniel dan Gloria sebenarnya menatap Spencer dengan wajah cemas, ingin tahu apakah yang dikatakan semua orang itu benar. Mereka agak penasaran untuk mengetahui apakah Spencer benar-benar punya pacar. Mereka pernah mendengar kedua bersaudara itu menyebutkannya sesekali sebelumnya, tetapi Spencer tidak pernah mengakuinya. Ditatap penuh harap oleh kedua orang tuanya, Spencer tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Nicole. Dia bisa ikut dengan June.